Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa khususan li muallifi hadzal kitab bi anna Allah yu'li darajatahu fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan dari saudari kita Aisyah binti Rajali yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Stefani Tebing. Biniyati syifa li ukhtina Aisyah binti Rajali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah malam hari ini kita akan bacakan lanjutan dari kitab Muhammad Al-Insan Kamil yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yang lalu di pertemuan Maulid yang di lupa saya pun nama tempatnya. Kuala Tanjung. Al-Falah, Masjid Al-Falah. Itu kita sudah menyelesaikan di bab tentang bagaimana kesempurnaan rasa malu dan segan Rasulullah. Ini kita masuk kepada judul Kamalu Judihi. Sempurnanya kedermawanan Rasulullah. Jud itu artinya dermawan. Al-karamu wal jud was sakha. Ini ada 3 sinonim. Karam, jud, dan sakha. Itu semua artinya adalah dermawan. Itu adalah huwal infaku an ridha. Adalah mengeluarkan harta dengan ridha. Jadi kalau ada orang mengeluarkan harta, dia ridha dengan hartanya berkurang itu untuk mendapatkan ridha Allah, itu namanya orang dermawan, pemurah. Bima ya'zumu naf'uhu wa khataruhu. Pada hal-hal yang memang besar manfaatnya. Au badrul mal fi sabilin min sabilil khair wal birri. Ataupun menginfakkan harta di jalan kebaikan. Itulah pengertian daripada pemurah. Wa qad kana al-karamu min sajayan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sifat pemurah atau kedermawan ini termasuk tabiatnya Nabi. Termasuk karakternya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya banyak sifat mulia, di antaranya adalah pemurah. Sifat pemurah yang ada pada diri Nabi ini fitratan, memang secara fitrah, artinya bawaan lahir, bawaan diri. Kan ada karakter bawaan kan gitu.
Saya nggak tahu bahasa di kita apa, apakah genetis atau gimana bahasanya saya nggak paham. Yang jelas sifat pemurahnya Nabi itu dari sisi bawaannya ada. Kemudian watarbiyatan ilahiyatan juga ada yang memang hasil dari pendidikan dari Allah. Sifat kedermawanan Nabi dari segi bawaan dirinya ada, dari segi hasil tarbiyah dari Allah itu juga ada. Wa taujihan minal Quran juga ada hasil dari arahan daripada Al-Quran. Jadi inilah kedermawanan yang makin membuat kesempurnaan Nabi. Dari asalnya sebelum dapat wahyu Nabi udah pemurah. Tambah lagi dapat wahyu, dapat arahan dari Al-Quran, makin pemurah lagi. Makanya sifat dermawannya Nabi ini kamil, sempurna. Nggak ada orang yang lebih dermawan daripada Rasulullah. Fakana yahuddu 'alal karami wa yushajji'u. Dan beliau bukan hanya pemurah, tapi nyuruh orang juga jadi pemurah. Jadi beliau itu nggak pingin jadi dermawan sendiri, beliau pingin orang juga dermawan seperti beliau. Apa kata beliau dalam hadisnya? As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sementara orang pelit, orang kikir, nah, kikir nih ada yang nggak bagusnya sifatnya makruh, ada yang sampai haram. Kalau kikir dari bersedekah itu nggak sampai berdosa memang, karena sedekah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kikir daripada yang wajib sampai tak mau bayar zakat, sampai tak mau menafkahi istri, sampai tak mau menafkahi ayah emak, sampai tidak mau membantu orang yang memang sudah hampir mati kesusahan, maka ini adalah kikir yang berdosa. Nah, kalau sudah sampai setingkat kikir itu, kata Nabi, maka dia ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari orang. Sekaya apapun orang, kalau pelit akan dijauhi orang. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Dekatnya ke apa? Qaribum minan nar, dekatnya ke neraka. Jadi jangan jadi orang yang kikir. Wa yaqulu, dan Rasulullah juga bersabda, ini sebagai bentuk bagaimana Rasulullah itu memotivasi kita, nyuruh kita untuk jadi orang pemurah. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Setiap hari itu, di pagi hari seorang hamba itu akan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat bilang begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagi orang yang hari ini mau berinfak, kasih ganti yang lebih baik. Wa a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi bilang begini, ya Allah, bagi orang yang hari ini tak mau berbagi, binasakan hartanya. Tuh, jadi tiap hari itu pagi-pagi ada malaikat berdoa gitu. Ya Allah, orang yang hari ini mau berinfak, ganti hartanya dengan yang lebih baik. Ya Allah, yang hari ini ada orang yang pelit tak mau berinfak, binasakan hartanya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba kita jatuh miskin, tiba-tiba uang sering hilang, tiba-tiba keadaan ekonomi jadi susah, mungkin kena imbas dari doa malaikat tadi karena kita mungkin kurang rajin sedekah. Biar bisa juga ada orang yang rajin sedekah ternyata seret, itu berarti ujian. Nah, untuk naik tingkat ada juga memang bala, azab dari Allah. Kemudian wa yaqulu, dan kata baginda Nabi, iyyakum wasyuha, hindarilah oleh kalian pelit, kata Nabi. Kata Nabi, jangan jadi orang pelit, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena kikir atau sifat pelit itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nah, jadi Nabi itu dermawannya nggak mau sendirian, dia pingin umatnya dermawan. Nah, maka bersedekahlah tanpa merasa sudah bersedekah. Berinfaklah dan jangan pernah merasa sudah banyak berinfak. Walam yakun juduhu likasbi mahmadatin,
Dan Nabi itu pemurahnya, dermawannya bukan karena ingin dipuji. Au itqa'i mungtisatin atau karena menghindari orang-orang yang akan mencela. Jadi Nabi itu bukan cari muka, bukan supaya dipuji orang, bukan supaya nggak diganggu orang, bukan itu niatan sedekah Nabi. Ini mohon maaf, ada orang bersedekah supaya dianggap pemurah. Nabi nggak begitu. Ada orang baik sama preman supaya nggak diganggu, supaya dilindungi. Nabi pun nggak begitu. Jadi Nabi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin selamat dari gangguan orang, bukan itu. Walam yakun lil mubahah, dan bukan juga untuk berbangga-bangga, untuk membesarkan diri, bukan. Awil istighlal, atau menunjukkan kekayaan, bukan. Auli ijtidabil maddahin, atau supaya banyak disanjung orang, tidak. Jadi apa tujuan Nabi menjadi orang dermawan dan pemurah? Bal kana fi sabilillahi wa ibtigha'i mardatillah. Semuanya untuk dapat balasan dari Allah dan mencari ridha Allah. Jadi makanya terkadang sedekah itu kepada yang kita anggap sepele, tapi justru malah jadi lebih luar biasa nilainya. Nah, kita tahu kisah bagaimana seorang pelacur yang diampuni setelah ngasih minum anjing, kan gitu. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah mencari apa-apa selain karena kasihan, kan gitu. Selain karena sayang kepada makhluk Allah. Apa mungkin dia ketika ngasih minum itu biar dipuji sama anjing itu? Tidak. Apa mungkin supaya dibalas sama anjing itu? Tidak. Bahkan dikisahkan oleh Habib Zain bin Sumit yang disampaikan oleh salah satu murid beliau, Ustadzah Halimah Al-Idrus. Beliau pernah bercerita, ada Bilal mayit perempuan, itu lagi mandiin mayit, tiba-tiba mayitnya ketawa. Bukan ketawa kayak kuntilanak, bukan. Senyum seneng. Kayak mana kalau orang ketawa seneng tuh? Saya nggak pandai juga memperagakan. Bukan ketawa yang cekikian kayak kuntilanak kan. Kayak ketawa kalau orang dikasih sesuatu terus seneng ketawa gitu. Nah, jadi lagi mandiin tuh tiba-tiba ini mayit tersenyum dan ketawa gitu. Keluar suaranya. Itu insya Allah kalau model kita yang jadi Bilalnya, pensiun kita jadi Bilal kan. Jadi waktu dimandikan begitu dia ketawa. Tersenyum ketawa. Tapi memang Bilal mayit nih, Bilal mayit kelas tinggi lah ya. Nah, jadi kata si Bilal mayit nih, nah, dia bilang, ya Allah, aku minta kepadamu agar wanita ini mau ngasih tahu aku apa yang menyebabkan dia tertawa. Aku minta kepadamu ya Allah, kasih tahu aku kenapa mayit ini bisa tertawa gembira. Nah, maka malam harinya dia mimpi jumpa sama perempuan itu. Perempuan itu pun berkisah, kau yang bertanya tentang tertawaku ketika kau memandikan jenazahku, maka aku beritahu kepadamu, aku bukan orang kaya. Aku adalah orang yang hidup sederhana. Tapi setiap pagi aku akan masak makanan untuk porsiku dan kulebihkan satu porsi lagi. Jadi kalau misalnya bikin telur dadar, satu untuk dia masak satu lagi. Dia buat nasi sepiring, dia buat satu lagi untuk satu piring lagi. Walaupun hanya makanan sesederhana itu, nasi dan telur, dia akan bungkus, kemudian siapapun yang lewat pagi hari kalau dia lihat itu layak dibantu, mungkin pak taninya, mungkin ada buruh-buruh kasarnya, kalau bahasa sekarang mungkin ada tukang becak lewat, ada cleaning service, ada tukang sapu lewat, itu pasti dia kasih. Itu amalan setiap harinya. Istiqomah, nggak banyak, berapalah nasi sama telur. Cuma udah sarapan Pak? Belum, nah Pak? Udah sarapan Bu? Belum, ini Bu. Pokoknya tiap hari begitu. Suatu hari kata dia masak seperti tadi itu, dia tungguin nggak ada orang lewat, ataupun kalau ada orang lewat, Pak udah sarapan? Udah. Bu udah sarapan? Udah. Akhirnya ini nasi nggak laku-laku. Dia kayak jualan ya, padahal gratis. Rupanya yang terakhir lewat anak keledai. Anak keledai ngais-ngais nyari makanan gitu. Dia lihat udah agak siang, akhirnya dia bilang, ya Allah, aku cari orang gak nemu, gak jumpa.
Ini kan makhlukmu juga ya Allah. Akhirnya dibuka tadi bungkusan, dikasih sama keledai itu. Setelah itu ku kasih, ketika aku wafat, kau mandikan, saat itu aku diberitahu. Seluruh amalku diterima bukan karena sebab aku sedekah sama manusia, tapi karena sebab aku sedekah sama keledai tadi itu. Kenapa? Karena kalau sedekah ke orang, itu kenangan di hatinya lama gitu. Lewat lagi orang tuh, oh ini orang yang semalam aku kasih, pasti dia ingat nih aku pernah buat baik sama dia. Kan gitu. Tapi kalau sedekah ke hewan, kira-kira apa ada kenangan-kenangan dalam hati tersimpan seperti itu? Nggak ada. Nggak ada ingatan-ingatan seperti itu. Maka pahalanya bisa lebih penuh. Nah, itu tadi. Tapi bukan berarti kalau gitu sedekah sama hewan aja, Ustaz. Enggak. Ini orang ini kan udah sedekah banyak sama manusia, baru kemudian ditambah ke hewan. Nah, sekarang ini Masya Allah banyak orang sayang sama kucing. Kucingnya Masya Allah, makanannya mahal-mahal. Tapi tetap harus sedekah sama manusia. Nah, jadi maka inilah cara Nabi sedekah tuh. Gak ngarep apa-apa. Memang pingin aja dapat ridha Allah. Kana fi himayatiddin wa fi mu'azaratid dakwah. Jadi sedekahnya itu memang untuk agama dan untuk menolong dakwah sifatnya. Nabi kalau sedekah tujuannya dakwah. Nabi kalau sedekah tujuannya dakwah. Nabi itu gak pernah perbuatannya itu sia-sia. Walaupun kayaknya kesannya duniawi, tapi ada ujung-ujungnya itu pasti untuk agama. Bahkan bahasa basinya Nabi saja itu bisa membuat orang masuk Islam. Kita udah pernah ceritakan di dalam kitab Al-Ibar fi Mu'jizati Khairil Bashar yang ditulis oleh Syekh Nuruddin, itu pada hadis yang ketiga, hadis kedua. Itu ketika Rasulullah sedang sama sahabat, tiba-tiba lewat ada orang Arabi, Arab Badui. Arab Badui itu sebenarnya Arab yang tinggal di Badiah. Badiah itu artinya kampung, dusun, pelosok, dalam lagi lah gitu. Yang ketinggalan lah, kalau ngaji itu sering nggak hadir tuh karena jauhnya, karena dalamnya. Jadi orang Arab ini lewat, kata Rasulullah gini, aina turid. Kalau bahasa kita mau kemana Pak? Itu kan bahasa basi kita ya. Kita kalau seandainya lagi nyapu halaman, terus ada lewat tetangga, mau kemana Bu? Kan gitu. Ternyata itu sunnah. Karena Rasulullah lakukan itu. Loh Rasulullah kok nggak ucapin salam? Karena Rasulullah tahu ini orang belum Islam. Nggak boleh diucapin salam. Jadi Rasulullah cuma bilang, aina turid. Mau kemana Mas? Mau kemana Bang? Nah, kita kan gitu bahasa basinya. Maka dijawab sama orang Arab Badui tadi, ila ahli, mau ke tempat keluargaku. Disambut sama Nabi, mau ke tempat yang lebih baik enggak? Mau kutunjuki arah yang lebih baik enggak daripada ke keluargamu? Kata orang Arab Badui tadi, mana arah yang lebih baik? Kata arah yang lebih baik, bahwa kau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, dan kau bersaksi bahwasannya aku utusan Allah. Orang Arab Badui ini nggak langsung percaya. Siapa saksinya? Kalau yang kau bilang itu benar. Itu kan ada sahabat Nabi, tapi Nabi bukan nyuruh sahabat tadi. Kalau bilang ini saksinya, dia pasti bilang ya itu kan memang temanmu, pasti belain. Maka kata Rasulullah, kalau pohon ini mau bersaksi gimana? Ini yang kisah tentang persaksian pohon, itu ceritanya. Maka kata Rasulullah, pohonnya di tepi lembah sana. Kata Rasulullah, sini. Terangkatlah pohon kurma tadi dari akarnya berjalan menuju Rasulullah. Jalan dekat Rasulullah, kata Rasulullah, bersaksilah 3 kali. Keluar bahasa Arab fasih dari pohon tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Habis itu kata Rasulullah balik lagi. Balik ke tempatnya, kemudian ke tempat semula lagi. Maka kata orang Arabi tadi, biar aku balik dulu ke kaumku, aku akan ajak mereka semua bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, engkau Rasulullah. Izinkan aku balik dulu ke kampungku, biar mereka semua aku ajak bersaksi. Kalau mereka nggak mau, biar aku balik sendiri samamu, aku apa-apa. Artinya aku tinggalkan kampungku, aku mau ikut engkau ya Rasul. Dari basa-basi, cuma nanya mau kemana. Gitu. Akhirnya orang masuk Islam. Nah, begitulah Nabi. Apalagi sedekahnya. Apalagi kedermawanannya. Wa kana fil infaqi 'alal fuqara. Kedermawan Nabi itu bentuknya infak, bersedekah kepada orang fakir. Wa kana fi riayatil yatama. Nah, ngasih ke anak yatim, wal ayama, dan ngasih ke janda-janda.
Wa kana fi tahriril ariqa'il ladina katabu malakuhum, dan juga memerdekakan budak-budak yang sudah diakad kitabah oleh tuannya. Paham tuh bahasa fikih itu. Budak yang sudah diakad kitabah. Budak itu kan macam-macam. Budak itu ada budak kin, abdun kin, budak murni. Ada abdun itu budak itu budak mubaat, budak separuh. Separuh merdeka, separuh budak. Saya sama Pak Isa patungan beli budak. Kata saya, udahlah aku merdekakan saja. Punya jatah saya. Sementara kerjanya sebulan tempat Pak Isa, sebulan tempat saya. Maka dia sebulan jadi budak Pak Isa, sebulan merdeka. Itu namanya budak separuh. Ada budak mudabbar. Budak mudabbar itu budak yang kata tuannya, kalau aku mati kau merdeka. Ada budak mukatab. Ini yang kata tuannya, kalau kau bisa ngasih aku sekian kau merdeka. Inilah yang perlu kepada duit, kan gitu. Budak lain jangan dikasih duit. Kenapa? Karena begitu duitnya kita kasih itu budak, langsung jadi milik tuannya. Tapi kalau budak mukatab, dia perlu duit. Untuk apa? Menebus dirinya supaya merdeka. Ini yang banyak dibantu Rasulullah. Dan ini juga yang berhak menerima zakat. Kalau janda tadi karena memang udah gak ada yang nafkahi. Jadi makanya orang-orang termasuk orang yang kesusahan, anak yatim, janda, kan nggak bisa dulu perempuan tuh kerja sebebas laki-laki. Jadi makanya dibantu sama Rasulullah. Nah, wa kana karamin Nabi sallallahu alaihi wasallam isaran ala nafsihi wa ahlihi. Nah, ini yang kita agak sulit. Dan adalah sifat kedermawanan Nabi itu sampai mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri dan keluarganya. Ini yang payah nih. Kita nak habis-habisan sedekah, istri nak habis-habisan belanja. Yang payahnya. Tapi kalau Nabi dan istrinya udah sepakat bahwa memang hidupnya untuk umat. Jadi nggak ada cerita istri Nabi itu nuntut ini itu. Pernah sekali kejadian, tapi sekali itu aja. Yang pernah kita ceritakan, Rasulullah duduk di depan istrinya. Sahabat udah nunggu nih. Udah nunggu di depan rumah. Ini Nabi kok nggak keluar-keluar, kan mau ngaji. Mau belajar, mau dengar wahyu, mau dengar hadis. Nabi di dalam aja. Maka Sayyidina Umar minta izin. Assalamualaikum Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar masuk. Masuk kata Rasul. Maka masuk Sayyidina Abu Bakar. Ternyata didapatin Rasul lagi duduk, depannya istrinya pada duduk. Cuma Sayyidina Abu Bakar ini sifatnya memang penyegar. Akhirnya duduk, ya udah duduk, diam aja. Nabi diam sama istrinya. Sayyidina Abu Bakar pun ya diam juga. Ditunggu lagi kok nggak keluar-keluar. Sayyidina Umar minta izin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Umar masuk, boleh, boleh masuk. Sayyidina Umar masuk. Nengok istrinya diam. Istri Nabi pada diam, Rasul diam, Sayyidina Abu Bakar juga diam. Sayyidina Umar nggak sependiam Sayyidina Abu Bakar. Ini mau ngapain ini diam-diam gini terus? Gitu. Sayyidina Abu Bakar itu memang sifatnya kalau Nabi diam, dia diam. Kalau Nabi ketawa, dia ketawa. Kalau Nabi nangis, dia nangis. Gitulah pokoknya. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Umar berusaha membuka, mencairkan suasana biar nggak tegang kali. Ya Rasulullah, aku mau cerita. Cerita apa? Kata Nabi. Tadi pagi, istriku minta uang lebih. Tapi aku nggak punya uang. Nah, akhirnya istriku ngomel, ya paling cuma ku usap-usap aja lah kepalanya. Ketika mendengar itu Rasulullah ketawa. Sayyidina Abu Bakar ketawa. Karena memang Sayyidina Abu Bakar kan sifatnya seperti itu. Maka Sayyidina Umar heran. Lah aku cerita sedih kok Rasulullah ketawa. Kata Sayyidina Umar, mohon maaf nih Rasul. Kalau Abu Bakar ketawa, aku tahu kenapa. Karena engkau ketawa. Nah itu. Cuma engkau nih ketawanya kenapa ya Rasul? Aku kan lagi cerita istriku minta nafkah, aku nggak bisa ngasih. Maka kata Rasul, kok sama masalah kita? Jadi istri-istriku ini mereka menuntut sesuatu yang agak lebih dari itu. Sementara Nabi memang mau mengorbankan semuanya untuk umat. Tapi mereka minta
Ya namanya nabi kan bisa dapat lebih, dapat harta ghanimah segala macam kan begitu. Mereka minta begitu. Oh, mendengar itu Sayyidina Umar yang langsung protes. Kalian tahu Allah bisa ganti kalian dengan wanita yang lebih baik untuk Rasul. Tak cukupkah menjadi istri Rasul itu kemuliaan bagi kalian? Maka kata istri Nabi, semenjak saat itu kami nggak pernah nuntut apa-apa sama Nabi. Yang dikasih kami terima, tak dikasih kami sabar. Nah, sekali itu aja. Maka setelahnya Nabi bersedekah, berinfak untuk umat segala macam. Nah, jadi ini mohon maaf nih. Kalau di rumah tangga ada cekcok, biasa. Nabi aja begitulah, kita siapa? Mau istrinya nggak banyak permintaan istrinya, sami'na wa ata'na, tunduk. Nah, siap bang, oke bang, iya bang. Nah, kita siapa? Nabi juga pernah punya masalah. Nah, jadi ketika ada seperti itu langsung ingat Nabi. Nabi itu rasanya semua masalah udah dirasain Nabi. Makanya Nabi kalau dakwah tuh pasti masuk. Orang nggak akan pernah bilang begini. Kita kan kalau nasehatin orang gini, udah kau yang sabar. Namanya ujian. Orang bisa bilang gini, yalah kau cuma bilang kau nggak ngerasain, kan gitu. Kita nggak bisa bilang gitu sama Nabi. Kita nggak bisa bilang gitu sama Nabi. Karena semua yang kita rasakan dari musibah dunia, itu udah Nabi rasain. Ada orang anaknya meninggal, yang sabar. Mungkin dia bilang, iya kau nggak tahu rasanya anak itu meninggal. Tapi ketika Nabi yang bilang, kan ada orang anak yang meninggal. Nabi bilang begini, kau pilih mana? Dia besar belum tentu masuk surga, atau dia meninggal sekarang dia sudah pasti menunggumu di depan pintu surga. Nggak bisa sahabat tadi bilang, ya Rasul, aku nggak tahu sedihnya gimana. Nggak tahu gimana, Rasul punya anak 7, yang hidup ketika Rasul wafat cuma 1. Rasul kan punya anak 7, 6-nya Rasul yang nyolatin. Artinya meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Jadi kalau seandainya cerita ditinggal meninggal anak, ditinggal mati anak, Rasul udah paling paham gimana rasanya. Mau dari yang masih kecil sampai yang udah menikah, itu udah pernah Rasul ngerasain. Apalagi masalah kita? Masalah keuangan. Nah, udahlah tenang, nanti insya Allah dapat kerjaan. Kau tenang-tenang, iyalah kau udah punya mobil. Gitu, langsung menbal sama kita. Tapi kalau Rasul yang ngomong, kita nggak bisa ngomong. Kenapa? Rasul udah mengalami gimana sebulan nggak pernah hidup kompor di rumah. Sayyidah Aisyah itu pernah datang ke Nabi. Ini udah saya ceritain ya. Sayyidah Aisyah itu pernah datang ke Nabi gara-gara disuruh sama Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali dan Sayyidah Fatimah, mohon maaf. Sayyidah Fatimah itu sekeluarga kelaparan. Sayyidah Fatimahnya lapar, Sayyiduna Ali lapar, Hasan Husain lapar. Nah, Sayyiduna Umamah pun yang anak perempuan itu lapar. Semua kelaparan nih sekeluarga. Kalau lapar itu bukan sehari nggak makan. Mungkin udah 3 hari lebih nggak makan. Bayangkan, anak Nabi, orang paling tinggi derajatnya kelaparan. Kelaparan. Kira-kira kalau kita di sini anak kepala desa aja kayaknya nggak mungkin kelaparan. Apalagi anak presiden. Maka saat itu Sayyiduna Ali sampai bilang gini, Fatimah, sana ke tempat ayahmu sana, mintalah makanan. Ini Sayyiduna Ali udah mengorbankan rasa segennya. Sayyiduna Ali itu jadi mantu tuh betul-betul segenan. Kata Sayyiduna Ali, tinggi sama ayahmu, entah adanya makanan yang bisa dimakan. Yang penting kau sama anak-anak makan, aku nggak apa-apa. Sana. Maka Sayyidah Fatimah pun datang ke rumah Rasulullah. Diketok. Assalamualaikum. Nah, saat itu yang bersama Rasulullah kalau saya nggak salah Sayyiduna Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ketika itu dibuka pintu, ternyata yang muncul adalah Sayyidah Fatimah. Oh mohon maaf, bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Aiman. Dibuka pintu, ternyata yang muncul Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Ummu Aiman, ya Rasulullah ini Fatimah. Maka disambut Rasulullah, oh Masya Allah nak, masuk nak. Nah, ada apa? Anak kesayangan. Nah, anak kesayangan, ini mohon maaf. Anak kesayangannya Nabi itu Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah paling susah. Kalau Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Salamah, siapa suaminya?
Sayyiduna Utsman bin Affan, istrinya orang kaya. Nah, yang lain juga hidupnya seneng, tapi Nabi justru paling sayangnya sama Sayyidah Fatimah. Maka para mertua, tolong jangan hanya datang para orang tua dan para mertua, tolong jangan hanya sering datang ke anak dan mantunya yang kaya. Justru baginda Nabi menjadikan anak paling miskinnya itu sebagai anak kesayangan. Menjadikan menantu paling miskinnya itu menantu kesayangan. Sampai dibilang apa? Ahli bait, kan itu. Ahli bait bukan keturunan Sayyiduna Utsman. Ahli bait itu adalah keturunan Sayyiduna Ali. Padahal keduanya adalah orang paling susah. Nabi ngasih contoh kepada kita orang-orang tua, jangan yang didatangi sih yang rumahnya besar, yang mobilnya cantik. Nah, yang rumahnya biasa-biasa sampai lupa mamanya di mana rumah anaknya yang satu itu. Paham Bu ya? Nah, justru perhatian Rasulullah besarnya kepada Sayyidah Fatimah. Maka kata Sayyidah Fatimah begini, ya, malaikat itu makanannya zikir, malaikat itu makanannya tasbih, malaikat itu makanannya tahlil, malaikat itu makanannya tahmid. Oh iya, kata Rasulullah, betul itu adalah asupan gizinya para malaikat. Tapi ya, kami sekeluarga bukan malaikat. Kami sekeluarga bukan malaikat. Kami udah zikiran tetap nggak kenyang. Kami udah tahlilan tetap lapar. Ada mungkin yang bisa ayah kasih ke kami. Apa jawab Rasul? Kata Rasulullah, lam tuqad naru fi hadhil bait mundu salasina ayyam. Gimana ya nak ya? Rumah ini pun udah 30 hari nggak masak apa-apa. Sebulan nggak masak apa-apa. Mau ngadu kepada orang yang ternyata keadaannya lebih parah. Sebulan nggak bisa masak apa-apa. Pernah ngerasa ibu sebulan minyak makan nggak punya, garam nggak punya, masak nggak ada yang bisa dimasak, beras nggak ada. Ya Allah. Tapi Nabi bilang begini. Tapi bentar nak. Ini aku kasih pilihan, ayah kasih pilihan, kata Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Aku bisa berikan kepadamu 5 ekor kambing. Aku mintain sama sahabatku. Atau kau pilih mana? Aku barusan diajarin 5 kalimat sama Jibril. Mendengar ada 5 kalimat barusan diajarin Jibril, seolah Sayyidah Fatimah lupa sama laparnya. Ada 5 kalimat baru ya yang aku belum tahu diajarin Jibril. Iya, karena Sayyidah Fatimah itu menyerap ilmu Nabi itu luar biasa. Apa yang Nabi tahu itu langsung dipelajari sama Sayyidah Fatimah. Begitu dengar ada 5 kalimat yang baru diajari malaikat Jibril, kata Sayyidah Fatimah, apa tuh ya? Aku pilih itu aja lah. Semangatnya kepada agama bikin lupa sama dunia yang tadinya udah lapar. Maka diajarin Nabi. Nah, ini saya dapat ijazahnya dari abangnya Habib Umar langsung. Nah, jadi diajarkan kepada kami untuk membaca ya awwalal awwalin 1, ya akhiral akhirin 2, ya dal quwwatil matin 3, ya rahimal masakin 4, ya arhamar rahimin 5. Setelah itu mintalah kepada Allah, maka akan mudah untuk dikabulkan. Maka Sayyidah Fatimah mendengar itu pulang, diketok rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu sama Sayyiduna Ali. Sayyiduna Ali udah ngintip-ngintip mana nih yang dibawa nih. Ternyata Sayyidah Fatimah bawa tangan kosong. Maka kata Sayyiduna Ali, mana makanan? Anak-anak udah lapar. Bang, aku nggak dapat makanan, tapi aku tadi diajari sama ayah, sama Rasulullah 5 kalimat yang baru ini aku tahu, karena Rasulullah pun baru diajari sama malaikat Jibril. Kata Sayyiduna Ali, ternyata satu frekuensi. Artinya apa? Langsung lupa juga sama dunia ketika udah dengar agama. Apa itu dek kalimatnya? Ajarin. Diajarin tadi, ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Apa kata Sayyiduna Ali? Tidak ada hari yang lebih indah, yang lebih bagus daripada hari ini. Karena kita langsung menjadi orang yang pertama dapat kalimat ini dari Rasulullah. Enak begitu ya, suami istri satu frekuensi, suami istri satu gelombang, satu irama. Kalau suaminya dunia kan nanti dulu, nah apa deh, makanannya mana?
Oh, disuruh cari makanan malah bawa doa. Itu gimana? Begitulah Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah kalau bilang sabar untuk lapar, kita nggak bisa protes, ya Rasul engkau nggak ngerasain. Rasulullah paling paham rasanya lapar. Ada lagi yang punya masalah. Masalah apa misalnya? Masalah nggak akur sama mertua, masalah nggak akur sama menantu, masalah nggak akur sama ipar, masalah nggak akur sama tetangga. Rasul bilang sabar sama yang seperti itu. Dan kita nggak bisa protes sama Rasul. Ya Rasulullah kok nggak tahu rasanya? Jangan cerita masalah nggak akur sama orang, masalah diganggu orang. Seenggak akurnya kita sama mertua, sama ipar, sama tetangga diapain? Cuma diomong-omongin kan gitu. Cuma disindir, cuma diketusin aja gitu dengan kata-katanya. Pernah sampai diludahin sama mertua? Enggak. Pernah sampai dilemparin kotoran sama tetangga? Enggak. Nabi tahu betul gimana masalah itu. Tahu rasanya disakitin orang. Jadi maka Nabi ini seolah memang udah dipersiapkan untuk menasihati umat. Dan umatnya nggak bisa protes sama Nabinya. Karena Nabi sudah ngerasain semua yang kita rasain. Stres, ditolak, putus cintanya. Udah minang, udah gini ternyata nggak diterima cintanya. Rasul nggak pernah ngerasain. Siapa bilang Rasul nggak pernah ngerasain? Ada seorang wanita namanya Fakhitah, julukannya Ummu Hani. 2 kali Nabi minang, 2 kali ditolak sama wanita ini. Ya Allah, ada ternyata perempuan nolak Nabi. Ada. Pertama saat Nabi belum menjadi Rasul, minang Sayyidah Fakhitah, Ummu Hani. Ini juga jadi dalil bahwa nikahin sepupu itu boleh. Siapa Ummu Hani itu? Kakaknya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Kakaknya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi? Sepupu, berarti ini sepupunya Nabi. Kakak kandung. Nah, Fakhitah binti Abi Thalib memang namanya. Dipinang sama Nabi ketika Nabi belum jadi Rasul. Kata Fakhitah, mohon maaf, aku udah suka sama orang. Ya Allah. Tuh yang lajang jangan sok stres, ngerasa nggak layak ditolak. Nabi aja ditolak. Ketika sudah jadi Nabi, Ummu Hani dalam keadaan janda dan punya banyak anak. Nabi datang lagi meminang. Kata Ummu Hani, mohon maaf ya Rasulullah. Mungkin dulu belum jadi orang sukses, kan itu. Begitu udah jadi Nabi, ternyata pun Ummu Hani, Sayyidah Ummu Hani nolak. Mohon maaf ya Rasulullah, aku nih wanita yang sangat pencemburu. Dan aku wanita yang sangat sayang anak. Aku takut kalau jadi istrimu, aku nggak bisa fokus khidmat melayanimu karena aku fokus kepada anakku. Kata Rasulullah, khair, nggak masalah. Sebaik-baik wanita adalah yang sayang kepada anaknya. Malah dipuji sama Rasulullah, bukan dicaci maki. Ini baru ditolak, so cantik kali pun, ini segala macam. Keluar sumpah serapah, sosial medianya penuh dengan sindiran kepada si perempuan. Rasulullah enggak, Rasulullah bilang sebaik-baik wanita adalah yang sayang sama anak. Jadi maka apa masalah kita yang tidak dirasakan Rasulullah? Nggak ada. Semuanya udah pernah dirasakan Rasulullah. Jadi kalau kata Rasulullah sabar, Rasulullah tahu persis rasanya gimana. Maka jangan menasehati orang dengan keadaan kita, tapi nasehatilah orang dengan keadaan Rasulullah. Itu insya Allah akan lebih masuk. Nah, kita lanjut. Jadi Rasulullah itu kalau udah pemurah, itu bahkan mengorbankan dirinya dan keluarganya. Wa yabdulul kasir wa huwa muhtajun ilal qalil. Yang beliau kasih kepada orang itu lebih banyak daripada yang beliau perlukan. Jadi beliau misalnya nih punya beras sekarung, ya udah beliau ambil aja seberapa butuh beliau, sisanya dikasih ke orang. Jadi begitu hidup Rasulullah. Wa kana yunfiqu fi sabilillah mastata'a ayyunfiqa. Rasulullah itu kalau udah infak di jalan Allah, beliau akan semampunya, sebisanya menginfakkan. Wa huwa yastaqillu ma anfaqa. Tapi setelah beliau berinfak, beliau akan merasa masih sedikit yang beliau infakkan. Nabi infak 1 M, nanti akan cerita Nabi itu infak pernah miliaran. Nabi infak 1 miliar, Nabi akan ngerasa itu masih dikit. Kita infak 10.000 aja udah ngingetnya nggak hilang-hilang.
Itu di masjid itu kemarin aku infak 10.000, kon-kon 2.000. Nabi infak banyak tapi selalu merasa masih sedikit. Wa kana yu'til ata al-jazal fala yastaksir ma'ata. Dan Nabi kalau berinfaknya banyak itu nggak pernah ngerasa banyak memang. Selalu masih merasa kurang. Wa ma su'ila an syai'in qattu 'alal Islam illa a'tahu. Dan Rasul gak pernah menolak kalau ada orang meminta, apalagi sambil bawa Islam. Misalnya ada orang gini, ya Rasul aku mau masuk Islam tapi kasih aku sekian, pasti dikasih sama Rasul. Kalau udah bawa-bawa Islam. Nah, jadi makanya ya memang terkadang menimbulkan curiga, tapi mending gak usah curiga kepada mu'alaf yang sering keliling kan gitu. Tolong saya mu'alaf, saya nggak punya keluarga lagi, saya minta tolong disumbang sekian-sekian. Udah kasih aja sebisanya. Ini kan Allah ini modus segala macam. Rasulullah kalau udah bawa Islam, Rasulullah akan kasih. Terserah mau jujur mau bohong, yang penting kita kasih. Karena dia sudah bilang untuk mempertahankan keislamannya dia perlu uang mungkin. Ya udah kasih. Nah, wa masu'ila syai'an qattu faqala la. Dan Rasulullah nggak pernah bilang tidak kalau dimintai sesuatu. Itu udah pernah juga kita sampaikan. Itu di antara adab luar biasanya Rasulullah. Kalau dimintai sesuatu nggak pernah bilang tidak. Ya Rasulullah minta duit, nggak, itu nggak pernah. Ya Rasulullah minta ini, nggak pernah Rasulullah bilang seperti itu. Nggak pernah. Rasulullah pernah baru punya kain cantik. Baru aja dikasih sama orang kain cantik. Tiba-tiba ada sahabat bilang, itu waktu Rasulullah pakai kain itu sahabat semua melihat Rasulnya udah ganteng, begitu pakai kain itu jadi tambah ganteng luar biasa. Indah betul pemandangan saat itu. Tiba-tiba ada orang bilang ini, ya Rasulullah cantik betul kainmu, boleh untukku. Ini agak kelewatan juga ya. Ya Rasulullah cantik betul kainmu, boleh untukku. Sahabat langsung melihat orang tadi. Lalu Rasulullah bilang, bentar ya. Rasulullah ke rumahnya ganti baju yang lain. Kemudian kain tadi dikasih kepada sahabat itu. Nah, langsung sahabat bilang, kau keterlaluan. Barulah senang kami melihat Rasulullah punya baju cantik. Teruslah kau minta. Dan kau kan tahu Rasulullah gak pernah menolak apapun kalau dimintai apapun. Rasulullah itu tidak pernah menolak kalau ada yang minta kepada dia. Maka sahabat tadi i'tizar, ngasih alasan. Kalian tahu aku minta ini karena aku mau kain yang menyentuh badan Rasul ini itu menjadi kain kafanku nanti ketika aku wafat, dan memang dijadikan kain kafan. Jadi itu tujuanku, bukan yang lain. Nah, jadi Rasul nggak pernah bilang tidak. Kita berapa kali bilang enggak kalau diminta bantuan orang? Nggak terhitung. Nah, iyanya aja yang dikit. Nah, tidaknya itu begitu banyak. Wa balagha bihil karam annahu kana yastahi ayyarudda sa'ilahu khaliyal yadain. Dan telah derajat kedermawanan beliau itu sampai tingkat beliau malu kalau ada yang minta sama beliau terus pulang tangan kosong. Nah, itu malu beliau tuh. Mu'tadiran bil faqah, karena alasan aku juga lapar, itu nggak pernah Rasulullah. Pasti ada tawaran, pasti ada solusi. Kayak tadi Sayyidah Fatimah datang kan tetap ada tawaran, tetap ada yang dikasih sama Nabi, nggak tangan kosong pulang. Ini maunya kita jadiin satu adab juga, kalau ada pengemis datang, jangan biarkan dia balik dengan tangan kosong. Jangan biarkan dia balik dengan tangan kosong. Nah, itu Nabi malu betul. Jadi di sini ada cerita, ja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki, fasa'alahu, minta sama Nabi, ya Rasulullah, boleh aku minta harta? Faqala, Rasulullah bilang, ma indi syai'un, mohon maaf aku nggak punya apa-apa. Walakin, lihat, habis mohon maaf nggak punya apa-apa, apakah dibiarkan orang yang pulang dengan tangan kosong? Enggak. Kata Nabi gini, walakin ibta' alayya fa idza ja'ana syai'un qadaituhu. Tapi silahkan kau beli sesuatu, bilang Muhammad yang akan bayar nanti. Kamu ingin apa? Ingin makan? Sana beli gandum, bilang nanti Muhammad yang bayar. Nanti Rasulullah yang bayar. Faqala Umar, maka ketika itu
Mendengar itu Sayyiduna Umar bilang, "Ya Rasulullah, wa ma kallafaqallahu ma la taqdir alaihi." Rasul, kan Allah tidak sampai membebanimu untuk sesuatu yang kau nggak sanggup. Udah Rasul, jangan sampai begitu kali. Masa engkau yang utang, orang yang lapar? Kalau kita nggak bisa ngasih ya udah, kurang lebih begitu. Nggak dibebani kan sama Allah sampai begitu. Mendengar ucapan Sayyiduna Umar, bagaimana reaksi Nabi? Bakariha sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Rasulullah nggak suka dengan ucapan Umar. Nampak dari wajah Rasul. Rasul itu kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mukanya memerah atau urat di tengah matanya muncul. Rasul punya urat di tengah mata sini. Ada sebagian orang gitu, kalau marah sini nampak berurat. Rasul gitu. Nah, Rasul itu begitu. Jadi kayak ada urat bercabang di sini. Itu menunjukkan Rasul nggak senang. Nah, lagi marah atau nggak senang. Faqala rajulun minal ansor, ketika ngelihat Rasulullah mukanya udah berubah nggak senang gitu, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor, orang Madinah, itu bilang begini, "Ya Rasulullah, anfik wala takhaf min dzil arsy iqlalan." Ya Rasulullah, udah nggak apa-apa, kasih aja ya Rasulullah. Jangan takut miskin, orang ada Allah yang maha kaya kok. Mendengar itu apa kata Rasulullah? Fatabassama Rasul, maka Rasul pun senyum. Cerah lagi wajahnya. Kemudian wa arafa fi wajhihi wa urifa fi wajhil al-bashar al-bushra. Yaqulul ansar tsumma qala bihada umir. Kelihatan wajah Rasulullah itu gembira betul, kemudian kata Nabi, "Nah, yang begini kami disuruh. Ini nih ucapan yang memang benar, bukan ucapan Sayyidina Umar tadi." Begitulah dermawannya Nabi. Sanggup Pak Isa? Ada orang utang, kita nggak punya duit, atau ada orang mau beli, kita nggak punya duit, terus bilang, udah utang aja sama Pak Jali itu, biar nanti Pak Isa yang bayar. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Sampai setingkat itu. Waruya Muslimun an Anasin. Ini baru masuk kita ke kisah-kisah kedermawanan Nabi. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ya. Anas bin Malik. Ingat nama ini, jangan sampai lupa. Ini adalah khadimnya Rasulullah. Khadim Rasulullah yang Rasulullah itu senang betul. Punya pembantu kayak Sayyiduna Anas. Yang diantar emaknya di saat umurnya masih 10 tahun. Ketika Rasulullah sampai Madinah, itu ada yang ngasih unta. Ya Rasulullah, ini untaku untuk dipakai. Ya Rasulullah, ini rumahku. Ya Rasulullah, ini pokoknya banyak yang ngasih hadiah. Sayyidah Ummu Sulaim itu ibundanya Sayyidina Anas bin Malik. Nggak punya apa-apa. Orang miskin. Janda lagi kan gitu. Nah, Sayyidah Ummu Sulaim bingung mau ngasih apa ya sama Rasul. Dia tengok anaknya. Wah, ini kayaknya anak ini bisa nih dikasih ke Rasul nih. Maka dia antar anak yang 10 tahun tadi. Ya Rasulullah, ini anakku. Jadiin pembantumu ya Rasulullah. Anak umur 10 tahun. Maka selama 10 tahun. Kan itu baru sampai ke Madinah. Di Madinah Rasul berapa tahun? 10. 13 Mekah, 10 Madinah. Maka selama itu Sayyiduna Anas bin Malik jadi khadimnya, jadi pembantunya. Apa kata Sayyiduna Anas bin Malik? Selama aku jadi pembantu Rasulullah, Rasulullah nggak pernah ngomong gini. Kenapa nggak kau buat begitu? Rasulullah nggak pernah bilang begini. Kenapa tak kau buat begini? Itulah adab Rasulullah sama pembantu. Yang punya ART, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga. Berapa kali kita protes dengan kerjaannya? Nah, Bu, ini kok menggosoknya begini? Bu, nah, ini kok begini, kok diletak di sini? Ya Allah. Baginda Nabi nggak pernah ngomong begitu. Kenapa? Karena Nabi tahu itu akan mengganggu hati orang, kan gitu. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, nggak pernah aku diucapin seperti itu. Allah, bagusnya Nabi deh. Gimana orang nggak cinta sama Nabi? Nggak pernah sakit hati buat Nabi. Tapi satu hal, Nabi yang nggak pernah salah sama orang, Nabi yang nggak pernah sakit hati sama orang, itu ternyata banyak dibenci orang. Jadi bagi orang yang sekarang ngerasa banyak dimusuhin, dibenci orang, biasa aja. Kita banyak salah, mulut kita banyak nyakitin orang, terus ada orang benci sama kita, kita nggak seneng. Itu kita sehat atau gimana?
Sehat atau enggak tuh hati kita? Nabi nggak pernah punya salah sama orang. Siapa yang pernah disakitin Nabi? Sebut yang pernah dicaci maki Nabi siapa? Sebut yang pernah digibahin Nabi siapa? Nggak ada. Tapi nabinya dibenci sama orang. Coba sebut yang pernah kita gibahin. Bingung kita ngitungnya yang banyaknya. Sebut orang yang tersinggung dengan lisan kita. Berapa banyak? Terus ada orang nggak seneng sama kita, terus kita nggak enak hati. Kalau bahasa kita ya mikirlah. Orang hina kayak kita kok nggak boleh dihina. Sedangkan orang semulia Nabi saja banyak yang menghina. Nah, jadi maka itu cerita Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bilang apa? Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'tahu. Nah, Rasul itu kalau dimintai sesuatu pasti ngasih. Rasul kalau dimintai sesuatu pasti ngasih. Faja'a rajulun, maka datanglah seseorang. Wa huwa Safwan bin Umayyah. Nama orang ini adalah Safwan bin Umayyah. Fa'a'tahu ghanaman baina jabalaini. Maka dia diberikan kambing sebanyak lembah antara dua gunung. Di gunung, tengahnya kan lembah itu namanya. Itu semuanya berisi unta dan kambing. Semuanya dikasih kepada Sayyiduna Safwan bin Umayyah. Ya Allah. Ini kisah Sayyiduna Safwan bin Umayyah ya. Jadi Safwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah kan itu. Umayyah ini siapa? Umayyah bin Khalaf. Yang jadi majikannya Bilal bin Rabah. Yang akhirnya matinya juga dibunuh sama Bilal bin Rabah. Yang dibunuh Nabi Ubay bin Khalaf. Kadang saya sering nyampaikan salah. Ubay bin Khalaf itu yang dibunuh Nabi. Umayyah bin Khalaf dibunuh sama Sayyidina Bilal. Yang dulu zolimnya luar biasa sama Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah ketahuan masuk Islam. Diseret ke padang pasir, dipakein baju besi yang masih panas. Ditimpa batu lagi badannya. Kalau beliau udah capek menyiksa Sayyidina Bilal, beliau akan ikat tali di lehernya Bilal, kemudian diseret di padang pasir tadi. Mungkin naik kuda atau apa gitu diseret. Bayangkan coba tersiksanya Sayyidina Bilal. Inilah ayahnya Safwan bin Umayyah. Kata Safwan bin Umayyah dulu gini, aku nggak pernah terganggu sama Islamnya Muhammad. Aku nggak pernah terganggu sama ajarannya Muhammad. Jadi waktu perang Badar, itu kan ayahnya terbunuh di perang Badar. Dia itu di mana? Dia nggak ikut perang. Orang dia ngerasa nggak terganggu. Nah, dia waktu perang Badar dia nengok dari ujung gunung, dari atas bukit dia nengok peperangan itu. Dia nggak ikut perang. Tapi ketika ayahnya terbunuh dan dia didaulat, dilantik menjadi pengganti ayahnya sebagai pimpinan orang kafir, saat itu baru dia mulai benci kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Sampai dia bilang begini, aku bersumpah tidak akan masuk Islam. Seandainya orang kafir Quraisy tinggal satu, tinggal diriku, aku nggak akan ikut sama Muhammad. Itu ucapan orang kafir saat itu. Nah, maka ternyata ketika Islam sudah jaya sampai terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ditaklukkannya kota Makkah. Maka Safwan bin Umayyah ini kabur dari Makkah ke Jeddah. Kurang lebih Jeddah Mekah, tadi saya tanya sama Ustadz Yaman, Jeddah Mekah berapa jam? 1,5 jam. Keadaan jalan di sana mulus ya, kurang lebih kayak Medan Kuala Tanjung juga. Jadi dia kabur ke situ. Lalu ada sepupunya namanya Umair, itu sudah masuk Islam. Dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku punya sepupu yang aku dekat betul sama dia. Namanya Safwan bin Umayyah. Aku kok kasihan ya dia di Jeddah sana. Gak ada kawannya, gak ada yang merhatiin. Boleh gak dia kemari? Kata Rasulullah, boleh. Tapi gini, dia takut samamu ya Rasulullah, takut dibunuh sama orang Islam. Bisa gak kau jamin keamanan? Ya bisa. Bilang, balik aja ke Mekah, pokoknya gak akan ada yang menyakiti dia. Istilahnya dia menjadi kafir mu'amman. Kafir yang ditanggung keamanannya. Dijamin keamanannya. Tapi kata Sayyidina Umair gini, ya Rasulullah, dia nggak akan percaya kalau nggak ada tanda, nggak ada bukti. Rasulullah buka serbannya, kata Rasulullah, ini kasih sama dia. Semua orang tahu mungkin itu adalah serbannya Rasulullah. Selama dia pegang ini, nggak akan ada yang nyakiti dia. Itu tanda dia diterima di kota Mekah.
Pigilah Umair menjemput di Jeddah, dibujuk-bujuk akhirnya mau ke Mekah. Sampai di Mekah langsung Safwan bin Umayyah ngadep ke Nabi dan bilang gini, ya Rasulullah, atau ya Muhammad, saat itu belum bilang Rasulullah, ya Muhammad, kau benar-benar ngizinin aku tinggal di Mekah? Atau ada niatan lain? Gini aja lah, mungkin aku tahu niatanmu, tapi boleh nggak aku berpikir mau tetap di Mekah atau tetap balik ke Jeddah? Berapa lama lah kau kasih aku waktu berpikir? Kata Rasulullah, silahkan kau pikir-pikir 4 bulan. Tapi selama 4 bulan itu kau harus mendukung Islam. Baik. Maka pernah terjadi perang Hunain. Saat itu Rasulullah sampai minjem kepada Safwan bin Umayyah itu 100 baju besi. Dikasih sama Safwan bin Umayyah. Kemudian Safwan bin Umayyah juga ikut membela Islam dalam perang Hunain padahal dia belum Islam. Setelah itu menanglah orang Islam dalam perang Hunain. Nah, ini baru masuk kisah kemarin. Dapat ghanimah, harta rampasan perang itu banyaknya luar biasa. Satu lembah itu isinya unta, kambing ratusan ekor. Maka saat itu Safwan bin Umayyah diajak keliling sama Nabi. Safwan, ayo ikut, diajak keliling. Begitu sampai di lembah tadi, Safwan terkejut. Apa ini ya Muhammad? Ini ghanimah. Ini harta rampasan perang. Banyak betul untanya, kambingnya. Sampai kagum betul dengan banyaknya harta tadi. Lihat kedermawanan Rasulullah. Kata Rasulullah, kau suka ya sama harta sebanyak itu? Kalau aku dapat harta sebanyak ini pasti senang. Safwan, semuanya yang ada di lembah ini untukmu. Bayangkan coba tuh. Semuanya nih, kambing yang ratusan ekor, unta yang ratusan ekor, semuanya untukmu. Setelah mendengar itu, apa kata Sayyiduna Safwan? Asyhadu annaka Rasulullah. Dalam nggak nunggu 4 bulan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dari mana dia tahu? Kata beliau, ma tabat bihadan nafsu ahadin qattu ila nafsun nabi. Gak akan ada orang yang mampu hatinya memberikan harta sebanyak ini kecuali hati seorang nabi. Oh, pasti nabi. Siapa yang bisa nginfakkan begitu sebanyak itu? Itu cuma nabi. Karena saat itu kekayaan yang luar biasa, miliaran mungkin nilainya. Unta ratusan ekor, kambing ratusan ekor. Dengan mudahnya Nabi bilang, dan untukmu semua. Langsung Safwan bin Umayyah datang ke kaumnya dan bilang, kalian masuk Islam semua. Muhammad tuh udah betul loh. Kenapa? Dia nggak pernah takut miskin. Dia nggak pernah takut melarat. Aku dikasih kambing dan unta sebanyak ini. Masuk Islam kalian semua, kata Safwan. Begitulah kedermawanan Nabi yang menghantarkan orang masuk ke dalam Islam. Ya Allah, kita ngeluarin duit 100.000 aja mikirnya panjang. Nah, itu kota infak kalau hari Jumat di depan masjid lama berhenti. Kenapa? Pilihin duit di dompet tuh nggak selesai-selesai. Mana yang abu-abu nih? Kenapa merah sama biru semua? Ya Allah, Nabi Muhammad segitu banyaknya dikasih. Kasih semua. Jadi Sayyidina Safwan di antara orang yang masuk Islamnya karena harta. Dan Nabi memandang Islam jauh lebih mahal dari itu semua. Makanya Nabi mau nukarin tadi. Yang penting dia masuk Islam. Bahkan kata Sayyidina Safwan begini, dulu Muhammad itu adalah orang yang paling aku benci. Tapi dia terus ngasih kepadaku. Akhirnya dia menjadi orang yang paling aku cinta. Karena kata Nabi, tahadu tahabu. Saling menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kalau ibu, bapak, hadirin hadirat, ada punya masalah sama orang, bermusuhan, bingung mau mulai baiannya kayak mana, mulai dengan saling memberi hadiah. Udah kalau bingung nih, sama tetangga udah 3 tahun gak cakapan, sama saudara udah 10 tahun nggak mau komunikasi, nggak mau silaturahim. Setelah dengerin kok kayaknya pingin baian ya, kayak mana mulainya ya? Diajak ngomong udah kaku. Mulai dengan saling menghadiahi. Titip aja dulu sama orang nggak apa-apa. Nah, atau pesan Shopee kirim aja paket ke rumahnya udah dibayar. Pokoknya mulai dengan saling memberi. Ini tolong kasih sama saudaraku.
Nah, maka mudah-mudahan dengan itu hubungan akan terperbaiki. Mulai dengan saling menghadiahi. Yang sekarang ini punya musuh, yang sekarang ini punya orang yang gak dia cakapin, maka mulai untuk memperbaiki hubungan dengan memberi. Lihat Rasulullah bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan Sayyidina Safwan bin Umayyah, dengan memberi. Rawat Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam humila ilaihi tis'una alfa dirhamin. Pernah Nabi dikasih uang 90.000 dirham. 1 dinar itu 4 gram emas. Berapa duit itu berarti, Bu? 4 juta lah ya. 4 juta. 1 dirham 1/10 dinar. Berarti salah 1 dirham berapa? 400.000. Nabi pernah dikasih 90.000 dirham. 90.000 kali 400.000. 9 kali 4 36. 5 nolnya tambah 4. 36 miliar ya? Ya, benar ya? 9 kan nolnya kan? Nah, nolnya 9. 36 M Nabi pernah dikasih, kurang lebih 36 miliar dikasih kepada baginda Nabi. Wa wada'tu wa wudi'at ala hasirin. Kemudian sama Nabi digelar kayak sejadah atau tikar, diletak duit 36 M tadi itu di situ. Nah, summa qama ilaiha yuqassimuha famaradda sa'ilan hatta faragha minha. Kemudian Nabi kalau ada orang lewat dikasih. Gak ada yang pernah ditolak. Ya Rasulullah banyak kali duitnya, boleh minta, ambil. Ya Rasulullah boleh minta sedikit, ambil. Ya Rasulullah bagi, ambil. Itu semua sampai habis rata. Cuma Nabi yang ngerasa tidak ada masalah ketika kehilangan duit 36 M dibagi-bagiin begitu aja. Ya. Pak Isa kalau seandainya punya duit 50 M misalnya, kira-kira bagi orang 20 M mau atau enggak? Berat itu. Kayaknya kalau punya duit 50 M Ustaz, kayaknya 20 M kasih orang enggak apa-apa lah, orang masih ada 30 M. Karena belum punya. Begitu udah punya dimintai 100 juta aja pun mikir gitu. Padahal duitnya 50 M. Karena belum punya. Kalau udah punya payah tuh. Nabi dapat langsung digelar 36. Ada yang lebih dermawan kira-kira dari Nabi? Enggak ada. Langsung habis semua tuh 36 miliar habis. Kalau kita mikir investasi sana, bikin rumah sewa, bikin ini, bikin itu, biar beranak terus duitnya, Nabi nggak penting duitnya beranak. Nabi yang penting dia diridhoi Allah. Kan enak ya punya prinsip kayak gitu. Dunia ini macam nggak ada nilainya. Itu 36 M tuh macam duit monopoli sama Rasulullah. Oh, duit monopoli, duit mainan anak-anak tuh. Nah, dan memang selalu saya katakan bahwasannya kita hidup di dunia macam main monopoli. Kayak anak-anak main monopoli itu, bangun rumah, pernah main monopoli? Bangun hotel di Afrika, bangun rumah di Malaysia, kan gitu tuh. Begitu enceng ada yang dibawa. Tak ada sedikit pun yang dibawa. Tak ada. Yang petugas kan ada petugas banknya tuh. Saya ingat dulu kalau main tuh, ada yang jadi banknya. Itu pun nggak bisa bawa apa-apa begitu enceng. Begitulah kita hidup di dunia nih. Rumah di sana sini begitu enceng, tak ada sedikit pun yang bisa dibawa. Jadi Nabi bisa begitu membagikannya karena memang tak ada nilainya. Ya Allah. Betul lah, Nabi itu adalah manusia paling pemurah. Ya Allah. Kemudian, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Saya tak tahu nih jam berapa. Kenapa jamnya? Jam? Masya Allah, udah lebih 1 jam saya bercakap. Silakan, Pak. Sikit lagi, Bu ya. Sikit lagi, Bu ya. Ada 3 hadis lagi boleh, Bu. Habis itu kita selesai nih. Bab tentang kedermawanan Nabi. Nanti saya pindah kemana? Saya insya Allah malam minggu depan, kalau jadi, belum tahu lagi nih kabar nih. Insya Allah kalau jadi ngisi maulid. Lanjutin lagi tentang kesempurnaan menepati janjinya Rasulullah. Rasulullah ada orang yang paling tepat janji. Nah, ini mau menyelesaikan tentang kedermawanan.
Dari Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'ala nasun minal ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum ma sa'aluhu summa sa'aluhu fa'atahum ma sa'aluhum summa sa'aluhu fa'atahum ma sa'aluhu. Datang orang-orang Ansor, ya Rasulullah minta duit. Nah, besoknya datang lagi, ya Rasulullah minta duit. Nah, kata Nabi. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah minta duit. Nah, orangnya itu aja. Tapi dikasih terus sama Nabi. Bang Budin misalnya ada orang minta sekali, Bang bisa bantu Bang 100.000. Kasih. Nah, besok dia lagi datang, Bang bisa. Tapi semalam udah, kan gitu pasti. Ini Nabi, orangnya itu aja, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Ya Allah. Siapa yang tak suka sama Nabi? Kita ada orang minta 2 kali aja kita udah aneh mandangnya. Nabi sampai 3 kali. Terus minta dikasih, terus minta dikasih sampai kata Nabi, nah, ma indahu qala ma yakunu indi. Kata Rasul, mohon maaf, aku udah gak punya apa-apa lagi. Sampai habis dimintai sama dia. Kalau bahasa kita kan terlewat ya. Gak ada lagi perasaannya. Tapi Nabi gak perlu, kasih aja, kasih aja, kasih aja. Sampai kata Nabi udah habis, tak ada lagi yang bisa aku kasih. Sampai Nabi bilang gini. Nah, falan uddakhiru angkum wa may yasta'fif bi ifatillah wa may yastaghni yughnihullah. Nah, aku nggak punya apa-apa lagi. Kalau aku masih punya, yakinlah kau nggak akan kusimpan sampai besok. Tapi ujungnya Nabi menasehati. Ingat nih, Nabi udah ngasih baru Nabi nasehati. Tapi gini, orang yang punya harga diri akan Allah jaga harga dirinya. Orang yang merasa kaya dengan yang dia miliki, Allah akan mengkayakan dia. Itu udah kata Nabi. Dinasehati juga sama Nabi, karena yang sifat seperti itu nggak bagus. Oh, minta-minta aja pula. Ya datang. Terus. Tapi lihat, Nabi memberi kemudian menasehati dengan bahasa halus. Lah orang sekarang udah nggak ngasih, nasehatin lagi, ya Allah. Pulang-pulang cuma ngasih nasehat aja gitu. Pak, kasihan Pak, kok badan masih sehat, masih kuat, bisa kok kerja, jangan begini, malu. Sana-sana, ya Allah udah nggak ngasih, cuma nasehatin. Nabi udah ngasih 3 kali, baru nasehatin. Ini sekalipun belum ngasih, ceramahnya udah panjang. Kira-kira kalau udah dikasih 3 kali gini kemudian nasehati, diterima nggak nasehatnya? Terima, kalau nggak terima keterlaluan betul itu. Ini misal nih, ada orang minta sama Bang Budin misal, Bang bisa bantu Bang 200.000 hari ini, kasih. Besok datang lagi, Bang bisa minta 300 lagi biar pas gopek gitu. Kasih. Besoknya, Bang biar genapin 1 juta aja lah Bang. Kasih. Habis itu Bang Budin bilang gini, kalau bisa kita kerja lah, ada sedikit wibawa kita. Masuk nggak sama dia? Masuk. Kalau dia nggak seneng ya keterlaluan tuh namanya. Orang Bang Budin udah ngasih banyak, tapi coba baru sekali minta langsung nasihatin gitu, wah ceritanya panjang ke sana sini. Begitulah cara Nabi berdakwah. Nah. Jadi Nabi memang nggak pernah menyimpan apapun. Sayyidah Ummu Salamah pernah mendapati Nabi pulang sholat, tiba-tiba mukanya pucat. Mukanya pucat kayak orang ketakutan. Sayyidah Ummu Salamah sampai nanya, ya Rasul, kenapa Rasul kok pucat ketakutan? Aku bukan takut karena sesuatu. Kenapa? Aku baru ingat, ini udah mau masuk maghrib, aku masih nyimpan uang 7 dirham di bawah tilamku. Diambil, disedekahin. Kenapa? Nabi haram seolah bagi dirinya menabung untuk esok. Rezeki esok ada lagi, udah gitu aja. Sampai pucat Nabi, ini udah mau maghrib, kok masih baru teringat ada uang 7 dirham di bawah kasurnya. Bapak Ibu berapa uangnya di rekening? Masya Allah. Berapa uangnya di ATM? Tak pucat ditengok. Biasanya malah pucatnya kalau kosong itu tadi. Kalau kosong baru pucat. Bang, kenapa pucat itu? Nggak ada lagi duitku di mana-mana. Itu baru pucat itu. Nabi teringat ada duitnya di bawah tilam, pucat pulang dari masjid. Allah. Kemudian diriwayatkan Rawa Ibnu Majah an Aisyah. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Sayyidah Aisyah bilang begini, Rasulullah itu
Kalau yang lain-lain mau nyuruh orang, mau mewakilkan sama orang. Tapi untuk dua hal itu Rasul nggak pernah mewakilkan sama orang. Apa itu? Bersedekah kepada seseorang dan berwudu untuk sholat tahajud. Rasulullah ngambil airnya sendiri. Artinya gini, Nabi kalau ada orang minta, Nabi langsung tangan Nabi itu yang ngasih ke tangan dia. Nggak lewat orang. Tuh, sedekah, Nabi nggak mau mewakilkan kepada siapapun. Itu adab. Kenapa? Makin sedikit yang tahu, makin terjaga hati orangnya. Paham maksudnya? Kalau kita wakilkan, kan wakilnya jadi tahu kalau dia sedang disedekahi. Paham maksudnya? Nah, makanya sebenarnya kalau saya pribadi ya, lebih suka santunan anak yatim diantar ke panti asuhannya atau langsung diantar ke rumahnya daripada dia dibariskan di depan panggung seperti itu. Agak gimana ya? Malulah anak itu tadi. Nah, disumbang, dikasih amplop, dilus-lus kepalanya. Fairlah, memang ada niat untuk syiar, tapi ada hati. Walaupun dia anak-anak, perlu jaga. Kan ada kawan-kawan sekolahnya juga nengok di situ. Kan ada kawan-kawan ngajinya juga nengok di situ. Kadang sampai disoroin, anak yatim maju, sampai begitu. Gimana ya perasaan? Maka saya lebih senang sebenarnya kalau diantar ke rumahnya. Dia kan tetap bisa ngasih, tetap bisa ngusap kepalanya. Gitu. Kalau mau langsung ke panti asuhannya, memang semua anak yatim situ. Agak terjaga perasaannya. Maka Nabi nggak mau mewakilkan itu ke orang. Kenapa? Jadi banyak yang tahu. Nah, itu tadi. Nabi langsung. Nah. Kemudian yang berikutnya, hadis terakhir Bu. Nah, ada orang bertanya kepada Sayyiduna Bilal. Karena Sayyiduna Bilal ini adalah di antara orang yang jagain hartanya Nabi. Jadi kata orang tadi, kaifa kanat nafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap Rasulullah sama uang tuh gimana? Sikap Rasulullah sama harta tuh gimana? Qala, maka Sayyiduna Bilal bilang, maka nalahu syai'un wa kuntu ana alladhi uli dzalika minhu. Ai ana al-mutawalli amra malihi. Rasul kalau punya duit, kata Sayyiduna Bilal, aku yang ngurusi duitnya. Rasul kalau punya harta, aku yang ngurusin hartanya. Jadi memang sahabat Nabi ini sama Rasul punya kedekatan dari sisi masing-masing. Nah, Sayyiduna Anas bin Malik jadi khadim. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud jadi tukang jaga sendal. Sama megangin siwaknya Nabi. Sayyiduna Bilal jagain hartanya Nabi. Masing-masing ada tuh. Nah, yang dekat-dekat sama Nabi lah. Sayyiduna Abu Hurairah itu yang memang jadi murid ataupun yang hadir di majelis Nabi paling setia, nggak pernah absen. Ada Sayyiduna Zaid bin Sabit yang jadi tukang catatnya Nabi. Pokoknya masing-masing adalah. Nah, jadi Sayyiduna Bilal ini tukang ngurus harta Nabi. Maka kata Sayyiduna Bilal, wa kana alaihi salam idza atahul insanu musliman fara'ahu 'ariyan ya'muruni fantalaqa astaqridu fa ashtari lahul burdah. Nabi itu kalau nengok orang nggak pakai baju, cuma pakai kain sarung tapi sampai tutup pusar ya, tutup pusar kemudian sampai lutut. Baju atas nggak ada, itu saking miskinnya orang dulu. Maka Nabi akan bilang sama aku, sini ambil duit beli baju kasih sama orang. Langsung begitu Nabi. Kalau ngelihat ada orang datang dalam keadaan lapar, Nabi bilang beli makanan kasih itu makanan. Begitulah Nabi terhadap uang. Seolah nggak ada beratnya dalam bersedekah. Maka semoga kita dikasih kekuatan sedekah. Nggak akan bisa kita sekuat Nabi, tapi paling tidak lebih kuat dari keadaan diri kita yang sekarang. Tanya sama diri, sedekahku udah apa aja? Tanya sama diri, yang ku kasih ke orang udah apa aja? Ingat, mentalnya harus mental memberi. Jangan mental dikasih aja. Ya Bu ya, nengok jilbab bagus, siapa lah yang membelikan aku itu ya? Nengok tas bagus, ya Allah senengnya aku kalau ada yang ngasih itu sama aku. Jangan begitu mentalnya. Ketika ngelihat misal ada baju gamis bagus, ini kalau Pak Isa bisa aku belikan ini pasti senang kali dia. Nah begitu mau mental. Melihat ada telekung bagus, ya Allah, kalau seandainya kakak aku belikan ini pasti senang kali dia. Itu baru hati yang bagus. Mentalnya mental memberi, jangan nasi menerima aja. Dia pada nengok barang, ya Allah siapa yang memberikan aku itu. Jangan begitu.
mentalnya memberi. Mudah-mudahan lah Allah naikkan derajat kita dalam masalah sedekah ini. Allah kuatkan hati kita untuk masalah sedekah. Jadi cerita Nabi ini tujuannya untuk ditiru dikit-dikit. Habis ini kalau ada orang yang tidak ingin meningkatkan sedekahnya, ya keterlaluan lah. Udah dengar tadi nabinya seperti itu, 36 M dibagi-bagiin gitu, paling nggak kita 36.000 lah. Kalau nggak sanggup 36 M itu infakkan kemana begitu. Nah, jadi ini tujuan kita membaca sirah Nabi ini. Akan datang, nggak tahu akan datangnya kapan nih. Kamalu wafaihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sempurnanya sifat menepati janjinya Rasulullah. Rasulullah kalau udah janji ditepati. Yang akan kita bahas.